Ilmu pengetahuan bukan milikmu. Harta kekayaan yang nempel pada dirimu bukan milikmu. Pangkat jabatan kedudukan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja, karena hakikatnya semuanya milik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepinter-pinternya orang, sealim-alimnya orang, ilmune sundul langit nganti iso nggeraji entut, nggeraji angin wis umum. Ini saking pinternya, kentut baru keluar tut iso digeraji krok 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 krok. Ilmu bukan miliknya, dia hanya ketempelan saja. Maka ditempeli ilmu, jadi orang pinter disebut alim, sombong. Pantes apa enggak? Yang kenceng pantes apa enggak? Enggak pantes, karena ilmu bukan milik dia, dia hanya ketempelan saja. Tapi ada enggak orang pinter yang sombong? Yang kenceng ada enggak orang pinter yang sombong? Fantadhiris sa'ah, tunggu waktu kehancurannya. Karena ilmu bukan milikmu, terpinter. Bukti, ayo, sepinter-pinternya orang, kalau lagi tidur udah nggak bisa ditanya apa-apa. Katanya alim, ditanya rukunya wudhu ada berapa? Apalagi kalau Allah berkehendak mencabut ilmunya, semudah membalik telapak tangan. Sarapnya otak dipeluntir dikit, cetit, langsung lola, pelonga, oon dadak. Nggak usah sombong. Woi, woi, harta kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, kau hanya ditempeli saja. Itu hakikatnya milik Allah, kau nggak ikut punya. Lah kok sombong, pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Tapi maaf, orang yang dititipi harta disebut orang kaya sombong, ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Yang mana? Yang mana? Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Oh berarti bupati gubernur aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Aman, mereka berdua aman. Pecinya warna putih apa hitam? Yang mana tuh ini orang? Oh masa ini mereka berdua ini? Kadang-kadang jadi orang kaya dikit aja sombongnya, Masya Allah. Ketemu tetangga diuduhi salam, assalamualaikum, nggak mau jawab, malah melengos, ambil jentit. Punya tas bermerek, tiap hari diposting, bikin status story, mereknya ditampak-tampakin, padahal KW. Ada nggak yang kayak gitu? Saya tahu, sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu orang yang suka pamer itu. Punya gelang enek jalane langsung dipanjang-panjangin, lembeyane krimping. Pamer kalung yo ngono, lek kalungan nang ngarepe jilbab ambek ndingklu ae. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Maaf, pangkat, jabatan, kedudukan yang ada pada dirimu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Maka kalau diberi amanah pangkat, jabatan, kedudukan, sombong, pantes apa enggak? Yang kenceng nggak usah malu, pantes apa enggak? Tapi orang dikasih jabatan, kedudukan, sombong, ada apa enggak? Dah nggak usah disebut. Kadang Masya Allah punya pangkat jalan degag-degagin, kesenggol dikit marah-marah. Jangan macam-macam ya, saudara nggak tahu siapa saya, lo lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombongnya
Contoh yang jadi gubernur aja tawaduknya Masya Allah, ketemu warga biasa salaman, jabat tangan, guyon, tidak menampakkan kalau beliau pejabat orang besar. Yang ribut kan protokolnya. Betul, betul. Beliau nyantai, orangnya low profile. Saya mulai dulu udah kenal sama beliau. Datang ketemu warga biasa, enggak kok aku ini pejabat. Enggak, yang ribut itu protokolnya. Begitu datang langsung panitianya diatur, harus gini, harus gini. Padahal Pak Gubernurnya enggak seperti itu. Izin Bapak. Enggak usah repot-repot Pak. Enggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima? Pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ya lihat dulu karakternya bosmu itu seperti apa. Beliau kadang-kadang malah nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Rakyat juga pengen dekat sama pemimpinnya, betul? Nah, makanya ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh, kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi? Diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah, aku nggak butuh tepuk tangan, aku hanya butuh uluran tangan. Oh no. Oh, gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profile, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Loh, saya sendiri kadang-kadang gitu, anak-anak yang ikut saya kadang nggak usah ruwet-ruwet sama panitia, kasihan. Panitia itu ya ribut loh, mikirnya mumet mempersiapkan yang terbaik. Kamu nggak usah rewel-rewel, makan harus ini, nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya loh nggak metu banyune. Tahu kayak gitu, tadi malam aku bermalam di kediaman jenengan. Bupati gak tanggung jawab. Tapi saya biasa Pak Bupati. Wong saya tidur di bawah beduk biasa. Itu loh. Udah dengerin. Saya ulang. Berarti pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja, dan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan beliau ini pahalanya bisa jauh lebih hebat daripada Yai Tobroni Hanani yang punya pondok. Loh iya bener, saya itu sempat iri ketika Rasulullah bersabda, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadah 60 tahun. Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak sholat, nggak wiridan, mimpin masyarakat Sumsel dengan adil, itu mengalahkan tahajudnya Yai Tobroni 60 tahun, puasanya Yai Tobroni 60 tahun. Pak Gubernur cuman dengan kebijakan tanda tangan, stempel, cetok, sehari loh. Yai Tobroni 60 tahun tahajud, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Sing sampean guyu entul-entule kuwi. 60
tahun Yai Tobroni. Siangnya puasa, malamnya tahajud 60 tahun. Kalah dengan Pak Gubernur sehari tok. Bayangkan, Pak Gubernur nggak usah wiridan muter tasbih silo wer 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 sulastri 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 wer wer sumiati 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 wer 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 sumini 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 wer 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 sulikah 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 ngapalne rondo sak provinsi ndak cukup dengan satu kebijakan saja, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali tanda tangan dan setempel, manfaat kebijakan Pak Gubernur dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Sementara tahajud dan puasana Yai Tobroni Hanani manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, orang manfaati kanggo masyarakat. Paham? Saya itu nggak yakin kalau saya ceramah kemana-mana bisa merubah orang jadi baik. Sebentar, saya sudah tahu. Nggak usah disurati, ganggu konsentrasi. Paling judulnya ngemis. Ya, infak keliling. Sudah. Ya sudah, nanti habis ini Pak Bupati, langsung Pak Gubernur, bupatinya nggak usah. Izin Pak Bupati. Di forum itu kalau ada yang jabatannya lebih tinggi, yang lebih rendah harus sadar diri. Jadi ya, lah nanti kalau Pak Bupati sambutan, Pak Camat minta sambutan pula, Kepala Desa minta sambutan pula, sayang waktunya Pak Gubernur terpotong. Bupati yang bijaksana, enggak, saya enggak usah, langsung Gubernur saja. Daripada nanti saya ngomong malah salah, karena masih banyak janji saya yang belum realisasi. Misalnya gitu loh Pak, misalnya itu. Izin Bapak, ini bahasa akrab, kan belum pernah ngundang saya. Nah kalau habis gini kan jadinya akrab. Saya di mana-mana kayak gini. Kalau Gubernur wis paham, wis lambene Anwar Zahid wis ngono kuwi. Kalau Gubernur udah paham, mungkin Pak Bupati kan belum begitu akrab dengan saya, soalnya belum pernah nyangoni. Ya saya nggak tahu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh sampai lupa saya yang mau saya sampaikan apa tadi. Halo, apa tadi yang mau saya sampaikan? Ini sampai lupa saya. Lah iya gitu loh, Pak Gubernur itu sekali kebijakan sekali tok, manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Saya nggak yakin kok. Keliling saya ceramah kemana-mana sudah. Indonesia ini alhamdulillah udah semua. Beberapa negara luar negeri sudah, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Siapa ngomong ngapain ke sana? Ngarit. Pertanyaan kok nganyel ke. Saya nggak yakin kok kalau saya bisa merubah manusia jadi baik. Ndak. Wong tak perhatikan jamaah itu tak bilangi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggunjing, jangan ngerumpi, jangan ngerasani. Loh saya belum selesai ceramah malah jamaahnya ngerasani saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya datang. Nah, saya tahu. Sekarang orangnya duduk, kakinya selonjor. Nah, langsung ditekuk kakinya. Yo itu orang itu. Tuh. Pokoknya orangnya pakai kalung keplek panitia. Talinya warnanya kuning. Halo. Loh ini pentingnya Pak Gubernur cukup dengan kebijakan sekali saja tanda tangan, setempel, cetok. Manfaatnya dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Saya tiap hari keliling bengok-bengok, semakin banyak undangan ceramah saya, yang berubah saya sendiri. Mobil saya tambah. Lo kan yang berubah saya sendiri. Adapun lu emang gue pikirin.
gitu loh. Makanya kita kalah sama pemimpin. Nek adil Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau adil, kalau zalim sehari sama dengan maksiat 60 tahun. Coba, Masya Allah. Izin ya, sebelum beliau sambutan ini, belum di Surabaya, Bu, Jawa Timur, itu ada satu kawasan yang sangat terkenal dan dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin itu pusat penjualan sarang burung. Tahu nggak jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya. Langganan ngisi pembinaan. Loh Bu, sering datengin Ustadz. Kalau malam Jumat itu yo istighosah, tahlilan, kalah sampean khusuknya, nangis. Saya bisa cerita wong sering. Saya kalau diundang suruh ceramah di tempat-tempat gituan betah. Loh, maksudnya siapa tahu jadi sarana turunnya hidayah. Bu, roknya itu dur samene Bu. Ya kalau pesawat makin tinggi makin nggak kelihatan. Lah kalau rok makin tinggi kan makin nyengongok. Udah kayak gitu duduknya tumpang sikil ngene Bu. Terus ditutupi, ada yang sapu tangan, ada yang kipas. Aku yang batin, lo ngopo ditutupi kok ramesisan mekekeh ngene. Diajak doa, diajak istighosah, nangis guguk-guguk Bu. Nangis. Drodosan air mata. Ada yang saya tanya, Mbak, khusuk banget doanya sampai nangis. Iya Bah, biar laris. Anyel gak? Kiai-kiai, ulama-ulama itu gerah Bapak Ibu. Terganggu banget dengan keberadaan itu. Akhirnya banyak mereka berdoa. Kiai-kiai istighosah berdoa. Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan tempat prostitusi, ya Allah bubarkan doli. Semakin diistighosai semakin rame pengunjungnya. Coba, bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh, yang sakti-sakti ngeri doanya. Ya Allah, jadikan begenggek doli itu gudikan semua ya Allah, biar nggak payu korengan semua ya Allah. Lo didoakan gitu tambah mulus. Coba. Ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan, tapi kebijakan seorang pemimpin, coba seorang wali kota bikin kebijakan, gandoli dibubarkan, perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian tanggal bulan tahun sekian, tanda tangan heret cetok, selesai. Gak usah Robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu Robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan, tanda tangan heret cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo, lagi nggak percaya? Yai Tobroni Hanani ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo, keliling tiap hari itu Yai Tobroni, keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, sorban digelar, dapatnya 2.000, 5.000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya, walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala Nabi. Ayo Pondok Al Istiqomah gone Yai Tobroni anggarkan 5 miliar, tanda tangan neret cetok, selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur?
Halo? Halo? Paham nggak? Nah makanya kalau milih pemimpin itu yang benar, yang baik. Kayak beliau, Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan. Ini viral sa Indonesia Raya. Saya ini orangnya spesialis kayak gini Pak Bupati. Tanya itu sama atasan jenengan itu. Itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Udah nggak usah diminta, saya udah tahu. Nah itu yang harus dicontoh. Mulane Kiai Tobroni Kiai cerdas. Ono Kiai akrab karo gubernur Kiai cerdas. Soalnya Kiai Tobroni duwe akhirat tapi ra duwe donya. Lembangun pondok kok terima ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. War ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Ra ngira dadi pondokmu Yai. Ojo ya Sami'u ya Basir ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir. Urung mandi ganti ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Wis ya dana dana nggak turun ya nasib ya nasib ya nasib. Ngono. Lah iya, lo kita nggak boleh munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Wong Islami kudu sugih. Nggak ada dalam Quran maupun hadis perintah menerima zakat itu nggak ada. Carikan saya ayatnya atau hadisnya. Kalau ada tak sebar se Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Terimalah sedekah, nggak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, berinfak. Berarti kan suruh jadi orang kaya. Halo? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akidahnya, kuat karakternya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya. Halo? Halo? Quran sampeyan yang cetakan besar itu tengah-tengah yang ditulis merah, pas di tengah-tengah waliyatalattaf di surah Al-Kahfi. Itu ayat apa? Ekonomi. Maka ayatnya kan falyatikum minhu birizqin falyatikum birizqim min waliyatalattaf. Itu ayat ekonomi. Bu, nggak usah ribut sampean. Kalau pengen kelihatan ya berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih tahu. Pendiri suku Quraisy yang akhirnya jadi suku paling mulia itu Fihr. Fihr itu nasab kakeknya Rasulullah ke-11. Itu pendiri suku Quraisy. Suku apa, Bu? Kurang banter, suku apa, Bu? Jadi suku paling mulia. Kenapa? Karena Fihr, suku Quraisy itu, perhatikan sayang, yang menguasai perekonomian waktu itu. Cara saikin yo yang menguasai BUMD, BUMN, pokok menguasai perekonomian, makanya jadi terhormat Quraisy dan sekarang jadi simbol. Krus itu berasal dari Quraisy, jadi simbol keuangan. Berapa krusnya dolar, berapa krusnya real, itu aslinya berapa Quraisynya. Coba sampai al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin ya harus punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan nyalon, nggak mungkin menang. Apalagi masyarakat kita yang ngeri, masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju dan uang. Orang sini itu juga tawaduk, izin Pak Bupati. Masyarakat Oku Timur ini orangnya tawaduk, tahu warna duit.
Kalau ada pilihan-pilihan ditanya ukurannya apa, NPWP nomor piro wani piro. Ngeri sampai sholawat nariyah itu kalah sakti dengan sholawat rupiah. Nah ini yang harus kita perangi. Karena sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, kebijakan seorang pemimpin itu sangat menentukan keadaan masyarakat, sejahtera atau tidak, makmur atau tidak, ditentukan oleh kebijakan pemimpinnya. Betul? Maksudnya kok luar biasa gitu loh bahasa Jawanya, alus kromo inggil. Betul yang didawuhkan beliau terkait medsos Bu, hati-hati bermedsos. Siap Pak Bos, ini mendampingi beliau. Oh ya, ini ada Pak Menteri ATR Bapak Kiai Haji Nusron Wahid ingin menyapa jamaah. Pak Menteri, ini ada puluhan ribu orang Oku Timur, Pak Nusron, jenengan sebagai kiainya NU, tolong disapa dulu Kiai, disapa dulu. Pak Menteri disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki murid Kiai Ansa kabeh. Apa kabar Pak Abah Anja? Ya Kiai. Apa kabar Abah Anja? Ora krungu rame. Di mana keras? Nggih, salam. Nggih, sedaya nggih King Pak Menteri. Ah, Pak Nusron, Kiai NU. Siap. Habis ini presiden nanti. Ya kan lewat gubernur beliau. Kalau lewat saya nggak mungkin bisa. Emang gua cowok apaan? Beliau luar biasa, keren. Udah ini tadi kebetulan Pak Nusron barusan saya omongkan sama Gus Tobroni, betul kan? Betul kan? Di dalam tadi kan kita ngomong Pak Nusron kan? Sekarang langsung nelpon kan? Wali enggak? Wali murid. Tadi saya ngobrol sama beliau terkait sertifikat. Beres Gus, tenang, aman. Wis to sampean gak roh urusane meneng. Bijaklah dalam bermedsos, banyak fitnah tersebar. Bukan hanya di kalangan sampeyan, bahkan di kalangan pesantren pun anak-anak dulu, santri dulu itu ngajinya betul-betul ngedep kiai, bawa kitab ngesai, yang dibawa kitabnya murni, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Jadi guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah ini zaman ini memang torikohnya torikoh internetiyah sekarang. Masya Allah. Makanya tidak salah kalau putra putrinya jenengan diamanahkan ke pondok pesantren. Pokoknya anak mondok di pesantren bisa baca Quran, syukur-syukur hafal Quran, insya Allah itu bisa mengantarkan orang tuanya menjadi ahli surga. Saya yakin kok jenengan semua yang hadir di sini ahli surga. Logikanya gini, sederhana aja. Nabi Adam itu hanya diajari Allah tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Hadiahnya apa? Diberi hadiah kedudukan, derajat. Seluruh malaikat diperintah sujud, patuh, tunduk kepada Nabi Adam. Padahal hanya sekedar diajari tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'. Adam itu cuma diajari nama-nama sama Allah. Adam ini namanya langit, Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya rembulan, Adam ini namanya laut. Itu pelajaran tingkat playgroup toh. Iya, tentang pengenalan nama-nama. Bahkan kalau sampean baca tafsir Sawi, alah nek potong ngamu seorang rangiro. Itu ditafsiri gini, wa 'allama Adamal asma itu hattal farqa bainal fusah wad-dirat. Sampai Nabi Adam itu diajari, dikenalkan tentang perbedaan nama antara
kentut kecil sama kentut gede. Ya iya, Adam kalau tit entut cilik fusah, kalau dot entut gede, dirot. Makanya masyarakat kita nyebutnya entut berut. Dirot. Loh kan kentut itu ada kecil ada besar, tergantung ukuran bokong. Nah, kalau bokongnya kecil tipis ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong gede kandel lombo gitu. Nabi Adam itu sama Allah cuma diajari tentang nama-nama, hadiahnya, derajat dan kedudukan yang tinggi. Lagi Nabi Yusuf alaihi salam diajari apa sama Allah? Diajari tentang takwil mimpi. Hadiahnya apa? Fa'atahullah al-wazir, diberi hadiah perdana menteri. Padahal cuma dikasih pelajaran tentang takwil mimpi. Kalau mimpinya begini, itu takwilnya ngene. Kalau mimpinya begini, itu artinya gini. Ngono tok. Lah wong sumber harjo kan pinter ngono. Mimpi kehujanan akan dapat rezeki. Makanya ini mulai pengajian kok langsung kehujanan, Gus Tobroni akan dapat rezeki. Udah mau bicara 4 mata, berarti aku kan gak diejak. Cuma 4 mata. Makanya tadi diiringi hujan beliau datang, rezekinya datang. Orang-orang kan gitu. Kalau mimpi giginya tanggal, mimpi untune protol, jarene arep ana keluargane sing meninggal. Lene untune rontok kabeh. Ada perawan mimpi digigit ular, katanya mau ketemu jodoh. Lah kalau janda mimpi dikelamuti garangan. Nabi Yusuf itu diajari takwil mimpi. Apa hadiah yang Allah berikan? Jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari apa oleh Allah? Mantiqat thairi, bahasa verbal binatang, bisa omong-omongan sama hudhud burung beo. Hadiahnya apa? Mulkan nazima, kerajaan besar, wilayahnya luas. Padahal cuma diajari gitu. Lah kita umat Muhammad sama Allah diajari kalimah tauhid la ilaha illallah, yang itu menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Maka pantasnya orang Sumber Harjo dan sekitarnya yang hadir di majelis ini mendapatkan hadiah surga. Faham napa mboten? Nabi Adam diajari nama-nama, hadiahnya malaikat semua suruh tunduk. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi, hadiahnya jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari bahasa binatang, hadiahnya kerajaan, kekuasaan dan wilayah yang luas. Kita diajari la ilaha illallah, pantas kalau mendapatkan hadiah surga.